Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyai tentang pentingnya belajar ma'rifat. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincang sebelumnya tentang bagaimana berbangkit. Jadi metodologi berbangkit rohaniah kita seperti apa setelah kita terkapsul atau terhijab dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki di dunia melalui akal dan panca indera kita sehingga menghijab rohani kita. Nah, sekarang bagaimana metodologinya untuk berbangkitnya roh kita menuju jalan qadim. Jadi itu ya, monggo Mbah Munajat dijelaskan bagaimana berbangkitnya roh kita, tahap-tahapannya seperti apa, metodologinya. Terima kasih Bu Nyai, kembali Mbah Munajat Karimullah berkolaborasi dengan Bu Nyai tentang pentingnya bermakrifat. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Nyai bahwa rohani manusia itu makin lama bukannya makin bersih gitu ya. Kalau diawali dari titik nolnya bayi itu ya bunyinya, itu makin lama makin terhijab, makin lama makin kotor itu, sehingga bukannya ruhaniahnya yang timbul, tetapi syahwat-syahwatnya, tetapi hijab-hijabnya yang makin menebal. Jadi tidak hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga kolbu kita, rasa merasa, iri, dengki, dan sebagainya. Kemudian naluriah kita, tuntutan-tuntutan kita, tuntutan untuk mempertahankan hidup, untuk berkompetisi, untuk meraih sesuatu, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah hijab gitu. Sehingga yang menjadi panglima dalam diri kita adalah hal yang paling dominan. Makanya ruhani kita menjadi terhijab, dan itu amat berbahaya ketika kita sampai pada akhir hayat kita, akhir jasad kita berada di muka bumi ini. Ketika ruhani kita masih terhijab, itu di alam barzah, alam penantian itu pasti akan tidak tahu jalannya. Sebagaimana banyak ayat yang menyebutkan, dan matamu buta, telingamu tuli, dan seterusnya. Itu banyak sekali ayat yang bercerita tentang hal itu. Jadi menarik bagaimana kita membangkitkan ruhani kita semasa masih di dunia ini. Di episode yang lalu sudah disebutkan ya kalau nggak salah Bu Nyai, bahwa kita bisa membangkitkan ruhani kita selagi masih di dunia ini. Jadi coba kita merujuk kepada surat Asy-Syura tentang bagaimana kondisi jiwa kita ketika tidak dilakukan treatment tertentu, atau ketika secara alamiah itu berjalan dengan sendirinya, yaitu surat Asy-Syura 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab dan apakah itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Bahkan di sini Allah itu mengaku dirinya dengan sebutan kami gitu. Kami itu kan jamak gitu. Jadi ini ayat-ayat dimensional, tidak bisa dipahami secara parsial gitu. Ya, secara letterlek, secara parsial, karena ini berdimensi itu. Jadi ayat yang mutasabihat, dan sungguhnya seluruh ayat itu ya berdimensi itu. Sehingga kami tetap punyai dalam tujuan utama kami, udkhulu fis silmi kafah. Kami menyampaikan agama dalam perspektif yang kafah. Kalau sisi yang lahiriah, yang zahirnya kan sudah banyak ulama yang pintar-pintar lah, yang profesor-profesor, yang ustadz-ustadz yang luar biasa, yang hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, itu saya kira sudah banyak dieksplorasi dari
tata bahasanya, dari hukum-hukum bacaannya, dari asbabul nuzulnya, dan seterusnya itu sudah banyak itu. Tetapi sisi ruhaniahnya yang tidak pernah dibahas. Padahal pewahyuan itu kan aslinya yang itu gitu, yang tidak tertulis, yang tidak dicetak dengan mesin itu kan. Nah, kita mencoba membahas dari perspektif itu. Jadi mohon ini dipahami sebagai pelengkap itu. Jangan terlalu kekeh dengan keyakinan yang selama ini sebenarnya dogma itu. Kita juga sama-sama dulu di level itu ya, punya ya. Sama ya. Tiap hari juga kita baca Al-Quran, habis subuh kita baca Al-Quran, menjelang tidur, habis isya kita juga baca gitu ya. Tetapi ya hanya sebatas bacaan gitu. Jadi kita tidak paham karena itu hanya masuk di alam materi. Nah, bagaimana kita membangkitkan rohani kita? Nah, ini ada yang namanya metode, punyai namanya metode baiat. Baiat adalah aktivasi rohani kita. Jadi rohani kita yang terhijab itu diaktifkan dengan penanaman nur iman dan nur kitab. Karena potensi rohani kita itu sudah ada, Bunyai itu. Jadi saya sekaligus juga mengkritik keras ini ulama-ulama atau ahli-ahli yang berteori tentang ruh itu, apalagi yang ruh itu dianalogikan dengan komputer itu. Jadi akal itu ibaratnya sebagai software, kemudian badan ini sebagai hardware, ruh itu sebagai listrik gitu, sebagai daya hidup gitu. Kalau ruh kodok, ruh cacing itu begitu mananya Bunyai, dia sebagai daya hidup. Tetapi ruh manusia di samping sebagai daya hidup, dia juga punya potensi nur iman dan nur kitab. Nur iman itu adalah bagaimana bisa kebersambungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali wasilah. Lah, nur kitab itu sebagai petunjuk bagi kita gitu. Itu petunjuknya tentunya ya kalam qadim itu. Kalam qadim bisa dibaca oleh ruhani kita karena sifatnya qadim, ruh kita qadim. Ruh kita hanya bisa membaca ketika sudah diaktifasi. Aktivasi itu namanya baiat. Kalau masih kurang jelas ini kadang-kadang memang melawan mainstream itu berat sekali itu ya. Apalagi orang sudah dininabobokan dengan yang namanya agama, sedikit-sedikit pahala, sedikit-sedikit surga itu. Jadi tantangannya nggak ada. Padahal beragama itu adalah ma'rifatullah, itu intinya adalah mengenal Allah itu. Jadi setelah kita dilakukan penanaman nur iman dan nur kitab dalam sebuah ritual yang namanya baiat, kalau kita analogikan dengan perangkat handphone, ketika kita baru beli handphone itu sudah diproduksi secara lengkap dan sempurna gitu. Jadi hardware-nya ada, software-nya ada, dayanya juga ada, yang listriknya itu semuanya sudah komplit itu. Tetapi dia tidak bisa untuk berkomunikasi sebelum dilakukan aktivasi, sebelum disambungkan, sebelum diberi nomornya, sebelum disiapkan alamat ordinatnya. Nah ini, jadi berbaiat itu diaktifasi untuk bersambung dengan ordinat ketuhanan. Itulah yang namanya tali wasilah. Jadi jelas ya Bunyai konstruksinya, bahwa ruhani manusia yang terhijab harus diaktifasi dengan melalui baiat, yaitu penanaman nur iman dan nur kitab, dan itu menjadi peluang kebersambungan manusia di alam realitas dengan Tuhan yang ada di alam Maha Qadim. Demikian Bunyai mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa ya pembahasannya ya. Jadi kita tahu metodologinya bagaimana ruh kita bisa berbangkit, bisa tersambung kepada cara kita beragama secara kafah. Artinya jasmani dan rohaninya betul-betul kita bisa
melakukan kegiatan beribadah secara kafah yang menuju Allah, itu tadi adalah dengan metodologinya, salah satunya dengan baiat. Tadi bahwa baiat adalah untuk aktivasi rohani kita, penanaman nur iman dan nur kitab, untuk mengenal Allah dan untuk menerima petunjuk Allah dalam kehidupan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Billahi anta maksudi waridhoka madhubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.